Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Mari kita datang kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Dia Allah yang benar, suka mengampuni, penuh kasih yang sejati bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya teman-teman kami yang menyaksikan acara ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga dari awal pertengahan hingga selesainya Engkau satukan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, dan kami saat ini akan memulai ibadah kami, dan kami taruh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersungguh dan berseru. Kita katakan, kami datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan penuh kekudusan, sebab Engkau Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami ingin berdoa agar Indonesia agar menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan, menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Karena yang Kau berkati agar pemimpin kami memimpin negara Indonesia dengan baik dan benar ya Tuhan. Karena yang Kau berkati juga agar orang yang duduk di dalam pemerintahan agar berlaku jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Dan semoga masyarakat yang ada di Indonesia hidup dengan makmur dan damai ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan. Saat ini Indonesia sedang dilanda oleh penyakit ya Tuhan, COVID-19. Kami ingin berdoa agar COVID-19 ini tidak ada lagi ya Tuhan. Kau basmi ya Tuhan. Kau patahkan, tidak ada yang dapat terkena COVID-19 lagi ya Tuhan. Kau bersihkan ya Tuhan, sehingga orang yang sembuh Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, dan tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan. Begitu juga dengan negara-negara lain yang Kau berkati ya Tuhan, agar mereka juga disembuhkan. Dan semoga lewat COVID-19 ini menjadi pelajaran bagi mereka, dan mereka berbalik kepada Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Kau berkati agar mereka mau diselamatkan dan menjadi percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat Batam ya Tuhan, di mana kami tinggal. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar Batam selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu dijaga ya Tuhan ya. Kami juga ingin berdoa agar Batam juga dijauhkan dari segala COVID-19. Tidak ada lagi penyakit, segala yang dapat mematikan kami ya Tuhan. Kiranya Kau basmi itu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat ibadah kami ini. Setiap yang mengikuti ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati agar mereka dilindungi ya Tuhan. Kau berkati mereka agar mereka diberkati ya Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Kau juga tambah-tambahkan berkat bagi mereka semua ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat ibadah ini agar Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, dan Kau juga berkati buat pemberitaan firman kami hari ini. Dan Kau urapi hamba-Mu yang akan membawanya ya Tuhan, agar dijamah dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan Kau berkati juga untuk setiap yang melayaninya, agar juga dijamah oleh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Waktunya telah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat dan percayalah kepada Injil. Kita akan naikkan pujian. Tuhan, aku rindu. Mari segenap umat Tuhan, kita merindukan Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
Saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur oleh darah anak domba Allah, kami beroleh kekudusan dan beroleh persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus hari ini. Dan kami bersyukur oleh darah anak domba Allah itu, kami dapat berseru dengan iman kepada anak domba Allah, kepada Yesus Kristus untuk meraih segala pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan hari ini biarlah oleh darah anak domba Allah Engkau menjernihkan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman. Untuk kami mengenal Allah lebih dalam lagi. Sebab kami percaya oleh karena pengenalan akan Allah, akan Kristus, akan Injil, akan kebenaran, maka kebenaran itu membawa hidup kami berkemenangan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap sahabat-sahabat kami bersama-sama dengan kami, mereka yang lelah diberikan kelegaan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka yang kehilangan harapan diberikan kekuatan pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama kita menemukan hakikat ibadah orang percaya atau umat pilihan Tuhan, umat Israel. Setiap kali mereka beribadah, baik imam besar ketika hendak melakukan pengorbanan tahunan, dia harus masuk ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus, dia harus mengorbankan persembahan korban, persembahan kekudusan, persembahan keselamatan untuk dirinya. Begitu juga untuk setiap umat Tuhan yang akan beribadah, ingin diberkati, ingin disembuhkan, dan segala sesuatu yang ingin mereka kerjakan, mereka harus datang mempersembahkan korban. Kita tahu bahwa inilah esensi di dalam ibadah daripada orang Israel, yaitu ada korban yang tercurah. Korban itu adalah dasar bagi umat untuk dikuduskan dan meraih segala pertolongan Tuhan. Kita tahu ada cerita untuk menyampaikan kepada kita betapa pentingnya korban ini, di mana suatu ketika Israel sedang berperang dan Raja Saul sedang menantikan Samuel untuk mempersembahkan korban. Sebab dengan mempersembahkan korban, maka keyakinan Tuhan menyertai orang Israel berperang itu begitu kuat, dan mereka yakin mereka akan mengalami kemenangan. Nah, apa yang terjadi karena Samuel menurut Saul tidak datang-datang, akhirnya Saul mempersembahkan korban, padahal Saul bukan tugasnya untuk mempersembahkan korban. Yang terjadi adalah Israel kalah perang dan Saul terbunuh. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama, seluruh aktivitas orang Israel dalam menyenangkan Allah, mereka harus dikuduskan di dalam persembahan korban. Barulah segala tindakan-tindakan mereka itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana di dalam Perjanjian Baru? Di dalam Perjanjian Baru kita lihat penulis Ibrani berkata dalam firman Tuhan ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan di dalam ayat ini disebut euarestos. Euarestos ini adalah kata kerja, saudara, di mana artinya disetujui, diterima, dilayakkan.
Jadi Yohanes terus menyebabkan kita dilayakan, diterima, disetujui oleh Allah. Kalau tidak ada iman, maka segala perbuatan, segala tindakan kita tidak diterima Allah, tidak disetujui Allah. Sama seperti di dalam Perjanjian Lama, tanpa korban, tindakan Saul tidak disetujui oleh Allah. Tanpa korban, seluruh tindakan orang Israel tidak diterima Allah. Jadi hari ini Tuhan melihat engkau beriman kepada Kristus sebagai korbanmu. Semua kemewahan, jabatan, segala predikat, gelar yang Anda terima, tanpa engkau melakukan dengan iman hidup ini, menjalankan dengan iman untuk Tuhan, semua tidak diterima oleh Tuhan. Jadi kapan segala sesuatu yang kita lakukan, derma kita, perbuatan baik kita, kebenaran kita, diterima oleh Allah, saat engkau melakukan itu di dalam iman kepada Anak Domba Allah. Saat engkau menyadari bahwa engkau tidak sanggup tanpa Dia. Kita tahu Yohanes juga menyinggung tentang hal ini, bahwa dalam pasal 15 bahwa kita tidak bisa berbuah apa-apa tanpa Yesus. Kalau kita tidak di dalam Yesus, kita tidak bisa berbuah apa-apa. Jadi sangat penting untuk iman ini. Ada banyak orang, mereka berpikir mereka sudah melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Mereka berpikir mereka menjadi layak karena perbuatan-perbuatan mereka. Tidak, saudara. Kita menjadi layak karena Yesus. Maka perbuatan kita diterima. Mereka menjadi yakin kalau mereka sudah melakukan doa puasa, melakukan derma yang besar. Sudah tahu Ibrani 11 ini menceritakan segala tindakan orang beriman dalam iman. Dengan tindakan iman. Perbuatan orang beriman dalam iman. Namanya juga orang beriman. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu dengan iman kepada Anak Domba Allah. Ingat mengapa persembahan Kain ditolak? Karena Kain mendatangi Allah tanpa korban. Sehingga dia tidak dilayakkan. Tetapi Habel diterima oleh Tuhan. Ingat juga Musa, mengapa dia meninggalkan segala kemewahan Mesir, segala harta Mesir. Karena dia adalah harta Mesir itu akan diwariskan kepada Musa. Dia adalah anak angkat daripada putri Firaun. Dia adalah anak angkat daripada Firaun. Jadi saudara, Mesir, segala keindahannya, segala kemewahannya ditinggalkan oleh Musa. Untuk apa? Menjawab panggilan Tuhan. Sebab segala kemewahan dan segala gelar sebagai putra raja itu tidak berarti kalau Musa tidak melakukan panggilan Tuhan. Begitu juga dengan Esther, dia berada di puncak kehidupannya menjadi ratu. Dia ada di sana untuk melakukan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan dia melakukannya dengan iman. Sama seperti Musa, dia meninggalkan Mesir dengan iman. Segala kemewahan mereka pertaruhkan, mereka tinggalkan demi melakukan kehendaknya Allah. Nah, saat ini di mana engkau berada saat ini? Ketika engkau diberikan posisi sebagai jabatan kekayaan, ketika engkau diberikan, dianugerahkan segala keindahan dan kemewahan, atau engkau tidak mempunyai semuanya itu, harta duniawi, tapi engkau diberikan karunia untuk melakukan segala sesuatu. Engkau diberikan talenta. Apa yang engkau lakukan? Apakah engkau melakukan dengan iman untuk Tuhan? Ketika engkau tidak melakukan untuk tujuan Tuhan, itu semuanya tidak berarti. Semua yang engkau lakukan di muka bumi ini tidak disetujui, diterima oleh Allah. Apalagi yang kita bisa lihat di dalam Alkitab ini? Saudara, Daud disingkirkan menjadi gembala yang hina, tidak diakui. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada Daud. Karena dia menjadi gembala
Dia menciptakan banyak mazmur, dan Tuhan mengurapi orang yang disingkirkan dari keluarganya, mengurapi orang yang disingkirkan dari bangsanya menjadi raja. Tidak berhenti di situ. Ketika Daud diurapi menjadi raja, apa yang terjadi? Dia mengalahkan Goliat, dan hasilnya adalah Daud dikejar-kejar dibunuh. Dia hidup terasing dari gua satu ke gua yang lain, bukit satu ke bukit yang lain. Sambil membawa keluarganya, dia hidup di kemah-kemah, bongkar kemah, bangun kemah lagi. Saudara, bertahun-tahun lamanya. Tapi dia melakukan segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, Daud menyenangkan hatiku. Satu kali ketika Daud terjepit, saudara, dia dipertanyakan integritasnya untuk berperang melawan Israel. Dia berada di pihak Raja Akis, saudara. Dan raja-raja Filistin yang lain mempertanyakan. Akhirnya dia suruh pulang. Ketika dia pulang, apa yang terjadi? Siklag tempat mereka tinggal telah dibakar, dan istri dan anak-anak mereka ditawan, saudara, oleh Amalek. Dan semua orang menjerit dalam kesedihan, dan mereka mempersalahkan Daud. Dan mereka bermufakat untuk membunuh Daud. Jadi dalam keadaan seperti itu, Daud juga adalah korban. Tetapi sekarang mereka mau korbankan Daud karena mereka berpikir Daud itu salah. Daudlah penyebab semuanya. Namun apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya. Amin. Jadi karena iman, Daud dapat mengalami kemenangan. Karena iman, segala perbuatan kita disetujui dan diterima oleh Allah. Kita tidak bisa datang dengan kekuatan kita. Kita adalah orang percaya, namun kita hidup seperti orang duniawi. Saudara, hari-hari ini di dalam gereja, di dalam banyak sekali pemberita-pemberita bukan pemerintah Injil. Mereka adalah motivator, sama seperti motivator dunia. Mengatakan kepada Anda, semuanya tergantung Anda. Tidak, saudara, semuanya tergantung iman Anda kepada Tuhan, bukan tergantung Anda. Kita ini terbatas. Kita hidup di dalam ruang dan waktu yang dibatasi oleh Allah. Kalau kita hidup hari ini, itu kasih karunia. Ada orang yang hidup 100 tahun, selama 100 tahun, itu kasih karunia. Ada yang 50 tahun, itu kasih karunia. Sebab kita hidup di ruang dan waktu terbatas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Segala perbuatan dan tindakan kita tidak bisa diterima oleh Allah tanpa Yesus. Karena itu dimanapun Anda berada, semua kemewahan dan segala sesuatu, talenta, apapun yang engkau punya, kalau engkau tidak bersandar dalam iman kepada anak domba Allah, tidak melakukan kepada hidupmu, mengerjakannya di dalam iman kepada anak domba Allah, semuanya sia-sia. Tidak bisa diterima. Kita menabur di dalam daging, bukan menabur di dalam roh. Menabur di dalam roh, melakukan segala sesuatu dengan iman kepada anak domba Allah. Semua penyelesaian persoalan pergumulan kita hanya dilakukan dalam iman. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 itu seterusnya. Semuanya dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan disetujui oleh Allah, diterima oleh Allah, dan kuasa mujizatnya bekerja untuk melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Dia dengan iman dan melakukan apa yang harus kita lakukan dengan iman. Jadi iman sangat penting untuk kita. Ketika kita hidup di tahun-tahun corona ini, ada begitu banyak orang yang depresi, ada begitu banyak orang yang bangkrut, ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan segalanya. Namun kita bisa bertahan kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Siapa lagi yang saya mau katakan tentang mereka yang beriman? Dalam Ibrani sini disinggung juga tentang tokoh-tokoh beriman. Ada satu lagi tokoh namanya Daniel. Daniel, dia dibuang ke Babel, difitnah, dan dimasukkan ke gua singa. Namun karena iman, singa-singa tidak bisa menggigit Daniel. Amin. Ada banyak contoh tokoh-tokoh
iman dalam Alkitab. Bagaimana mereka menang dan mereka hidup dengan iman. Itu adalah teladan untuk kita hari ini melakukan segala sesuatu dengan iman. Amin. Hidup kita menjadi berarti ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Ketika Anda berada di tempat jabatan yang strategis, lakukanlah misi Tuhan dengan iman di sana. Jangan hanya melakukan pekerjaanmu sehari-hari tanpa iman, tanpa melakukan untuk Tuhan. Semuanya sia-sia, jabatanmu sia-sia. Mungkin engkau dipuji-puji di dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan engkau tidak pernah diterima. Karena engkau tidak melakukan dengan iman. Mungkin engkau punya kekayaan, lakukanlah sesuatu dengan kekayaan supaya engkau diterima oleh Allah. Lakukanlah dengan iman. Kalau engkau hanya kaya di dunia ini dan dipuji-puji karena kemewahanmu, tapi engkau tidak melakukan sesuatu dengan iman, maka engkau tidak pernah diterima oleh Allah. Engkau punya talenta, lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan iman. Maka segala perbuatan itu diterima, diberkati oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, dan menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bangga karena Yesus telah mati di kayu salib, sehingga segala tindakan dan pekerjaan hidup kami dilayakkan oleh darah anak domba Allah. Dan itu ya Tuhan, pimpin hidup kami untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan, untuk melakukan segala sesuatu di dalam iman kepada anak domba Allah. Kami tidak mau hidup kami sia-sia di dunia ini, melakukan segala sesuatu dengan percuma, tanpa tujuan, tanpa iman. Bangkitkan semangat kami dan setiap pendengar untuk melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam anak domba Allah, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Mereka mulai kehilangan harapan, Engkau berikan pengharapan yang kuat, yang teguh, dan berkati setiap sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada dalam pekerjaan mereka, untuk selalu mengingat Tuhan, selalu mengingat bahwa mereka harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, melakukannya dengan iman. Terima kasih. Berkati teman-teman kami, sahabat kami yang saat ini mungkin tanpa kami ketahui mereka terinfeksi positif corona. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus dan menyembuhkan mereka. Karena kami percaya tangan Tuhan menolong, menjaga, melindungi, dan membuat mujizat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dan kami akan menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami, melayakkan kami di dalam kuasa darah anak domba Allah, menghadapkan wajah-Mu kepada kami dengan kasih karunia-Mu, dengan perlindungan-Mu. Engkau menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam kami dari keluarga kami, Kantor Rotikan. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe, memberikan komentar, like, sharing untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah.